Bahasan sekarang yaitu ma'rifatullah, cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah bisa dengan satu, bisa melalui qauliyah atau kalam wahyu Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua, kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yaitu makhluk atau ciptaannya, bumi dan langit dan seisinya, itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dengan adanya Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada kelihatan, maka kita akan yakin adanya Allah. Allah dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Bisa digambarkan perumpamannya seperti lingkaran. Lingkaran tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, tidak kelihatan. Dengan ada lahir dan batin, ini dalam surat ketiga. Allah mempunyai nama-nama atau asmaul husna yang 99 nama, 100 dengan Allahnya sendiri. Yang 99 ini bisa diwakili dengan 3, yaitu Khaliq, Malik dan Hakam. Khaliq pencipta, Malik penguasa, Hakam yang mengatur. Jadi Allah yang menciptakan, Allah juga yang mempunyainya, juga yang mengaturnya, yang mengurusnya. Terus sifat Allah, Allah punya sifat diantaranya tidak mengantuk dan tidak tidur. Terus af'al atau perbuatan Allah. Perbuatan Allah nanti bisa kita lihat dalam penjelasan Al-Qurannya. Ada 8 diantaranya. Nanti kita buka ayat-ayatnya. Terus kedudukan Allah, sultaniyatullah, kedudukan Allah yaitu sebagai Rabb, sebagai Malik dan sebagai Ilah. Kita lihat ma'rifatullah atau cara mengenal Allah. Tadi sudah dibahas yaitu melalui kauniyah atau kalam wahyu Allah. Yang kedua melalui kauniyah atau tanda-tanda kebesarannya. Ini setelah kauliyah atau kalam-kalam Allah, ini ayat-ayatnya. Nanti yang melihat bisa lihat di Quran terjemah. Sekarang banyak Quran terjemah, bahkan dalam HP juga udah banyak yang terjemahkan Quran. Nanti kalian atau yang pemirsa yang lihat, yang nonton ini bisa lihat dalam HP atau dalam Quran terjemah. Surat Al-Baqarah ayat ke-23, surat Al-Isra ayat ke-88, surat Yunus ayat ke-37, dan surat Yunus ayat ke-38. Ini yang ayat-ayat ini yang menerangkan tentang kauniyah atau kalam-kalam Allah, yaitu menerangkan Al-Quran. Terus ayat-ayat tentang kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu diantaranya surat Ar-Ra'd ayat ketiga, terus surat Ar-Rum ayat ke-8, surat As-Sajadah ayat ke-4. Nanti penonton bisa buka sendiri atau pelajari langsung di HP atau di Quran terjemah. Ini Rasulullah juga bersabda, yaitu ini riwayat Abu Naim, yaitu kalian jangan kita memikirkan zat Allah, pikirkanlah ciptaannya, karena tidak akan terjangkau. Ini secara itunya, itu artinya. Terus perkataan Imam Syafi'i, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Ini asma Allah. Ini dalam Quran bisa dibuka surat Araf ayat 180. Terus sifat Allah. Ini dalam surat ke-5 ayat ke-4 dan surat Al-Baqarah ayat ke-25.
Hayyu ya qayyum. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Rasulullah bersabda ini, yaitu dalam riwayat Ibnu Majah, ini juga artinya itu kurang lebih artinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini riwayat Ibnu Majah, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki memiliki 99 nama. Barang siapa yang menjaganya maka ia akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil, dia menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini terus perbuatan Allah atau af'al Allah. 1. Mengeluarkan manusia dari perut ibunya. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Terus menjadikan langit dan bumi. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-3, surat As-Sajdah ayat ke-4. Yang mendatangkan angin. Surat Fatir ayat ke-9. Yang memberikan rezeki. Surat Al-Isra ayat ke-31. Yang menggerakkan awan. Surat Ar-Rum ayat ke-48. Yang tipu daya terbaik dalam surat Ali Imran ayat ke-54. Menghancurkan orang kafir. Ini ayat surat ke-27 ayat ke-51. Yang mengajarkan Al-Quran. Ini surat Ar-Rahman ayat ke-2. Kedudukan Allah atau sultaniyatullah. Yang pertama sebagai Rob. Allah sebagai Rob. Penggunaan kata Rob, satu pencipta. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, surat Yunus ayat ketiga. Yang kedua mengandung arti pengatur. Surat Yunus ayat 31, surat At-Taubah ayat 31. Sebagai pemelihara ayat ke-26, surat ke-26 dan ayat ke-18. Surat ke-26 ayat ke-18. Pemilik. Surat ke-106 ayat ketiga. Pendidik. Surat ke-17 ayat ke-4. Penguasa ayat surat ke-79 ayat ke-24. Pengertian Rob, pembuat undang-undang atau hukum. Surat Ar-Ra'd ayat ke-54. Rob segala sesuatu. Surat Al-An'am 164 ayatnya. Rob yang tak bisa dibantah. Surat Yunus ayat ke-32. Rob yang menguasai langit dan bumi. Surat ke-19 ayat ke-65. Pengingkaran terhadap rububiyah Allah termasuk kafir. Surat Al-Maidah ayat ke-44. Termasuk orang zalim. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat ke-45. Termasuk orang fasik. Al-Maidah ayat ke-47. Terus kedudukan Allah yang kedua sebagai Malik. Istilah Malik dalam Al-Quran yang memiliki. Ini dalam surat Fatih ayat ke-13. Ini surat ke-39 ayat ke-3. Jumar ayat ke-3. Yang menguasai. Al-Mulk ayat ke-1. Yang merajai dan memerintah.
surat Al-Baqarah ayat 258 dan surat 27 ayat ke-23. Tidak boleh ada sekutu di dalam pemerintahan Allah. Ini surat ke-25 ayat ke-2 dan surat ke-17 ayat ke-111. Suksesi pergantian pemerintahan ada di tangan Allah. Ini surat yang ketiga ayat ke-26. Surat ketiga ayat ke-140. Perangkat pemerintahan atau mulkiyah Allah dalam Al-Quran. Pertama, adanya undang-undang. Surat 12 ayat ke-7 atau surat ini surat yang ke-12 ayat ke-76. Adanya hamba atau rakyat. Surat ke-7 ayat ke-158. Adanya balad. Surat ke-27 ayat ke-91 atau dan ayat surat 22 ayat 40. Adanya aparat. Surat ke-4 ayat ke-59. Kedudukan Allah yang ketiga yaitu sebagai ilah. Penggunaan kata ilah yaitu satu pelindung. Dalam surat 19 ayat 81 sebagai penolong. Surat 36 ayat 74. Nafsu 45 ayat 23. Berhala surat ke-6 ayat ke-74. Sesembahan surat ke-36 ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-23. Ilah terbagi menjadi dua. Yang ke-1 ilahul haq, la ilaha illallah, yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-25, surat ke-6 ayat ke-19, surat ke-12 ayat ke-40, surat ke-1 ayat ke-5. Yang kedua ilahul batil. Ini dalam surat 37 ayat ke-35. Terus surat ke-71 ayat ke-23 dan sampai dengan 24. Terus ayat surat 45 ayat 25. Terus surat Yunus dalam ayat ke-18. Terus surat 17 ayat ke-22. Ini bikin di Sumedang atas nama Abdul Rahman. Ini gambaran ma'rifatullah supaya yang melihat video ini nanti bisa dipelajari di Quran terjemah atau di HP. Sekarang udah banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran tentang ma'rifatullah. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.